Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Amelia, NIM 0434562259 dari Universitas Terbuka. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas 1 dari mata kuliah Bahasa Indonesia, Tata Bahasa dan Komposisi dari materi modul 1 yaitu Ragam dan Fungsi Bahasa. Yang pertama, pengertian dari ragam bahasa. Ragam bahasa itu ialah variasi pemakaian bahasa yang muncul karena adanya faktor situasi, faktor pemakaian, dan juga faktor dari daerah asal penutur yang menunjukkan perbedaan seseorang dalam berbahasa, namun masih bisa dipahami karena ciri dan kaidah tata bunyi bahasa, tata maknanya masih bisa dipahami oleh penutur bahasa tersebut. Selanjutnya, faktor terjadinya ragam bahasa. Yang pertama adalah perbedaan situasi. Seseorang akan menyesuaikan diri untuk menggunakan ragam bahasa santai atau ragam bahasa resmi tergantung dengan situasi yang sedang berlangsung dalam saat proses berkomunikasi tersebut. Yang kedua ialah perbedaan media. Media bisa menggunakan media bahasa lisan dan juga media tulis. Jika lisan juga menggunakan bahasa yang formal dan informal, jika tulisan seseorang akan menggunakan ragam bahasa yang baku dalam menulis dan juga menggunakan bahasa yang santai. Yang ketiga adalah perbedaan penutur. Tiap individu itu punya gaya bahasa masing-masing yang menyebabkan variasi dalam berbahasa disebut dengan dialek. Selanjutnya, selanjutnya adalah fungsi bahasa yaitu sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami oleh orang lain. Dan juga sebagai adaptasi sosial. Ketika berbahasa, seseorang akan memilih bahasa yang akan digunakan dengan tergantung situasi, dan hal ini digunakan untuk uh, fungsi bahasa dalam seseorang untuk beradaptasi sosial dan juga pemberi kekhasan, memberi ciri khas penutur bahasa dengan dialek asal penuturnya tersebut. Dan juga sebagai perkembangan budaya, menunjukkan pola adanya hubungan sosial di suatu kelompok dan juga menunjukkan simbol budaya di suatu suku bangsa. Dan terakhir, penyebab penutur bahasa Indonesia bertambah itu yang pertama perpindahan penduduk desa yang lama tinggal menetap di kota menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, dan juga perkawinan antar suku yang dimana suku A dan suku B menikah lalu mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Maka muncul keinginan orang tua menjadikan anaknya sebagai penutur bahasa Indonesia yang asli dalam kehidupan sehari-hari sehingga lambat laun akan menggunakan bahasa Indonesia secara terus-menerus. Yang keempat adalah perkembangan generasi muda. Generasi muda banyak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari dibanding menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi menggunakan sosial media atau dengan berbincang berkomunikasi dengan teman. Sekian eh, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.